peserta cabang Syarhil Quran Putri dengan nomor tampil S14 akan membawakan syarahan dengan judul Memperkuat Ketahanan Keluarga di Tengah Perkembangan Media Sosial dan Digital. Dewan juri yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama. Inilah grup peserta cabang Syarhil Quran Putri dengan nomor tampil S14 akan membawakan syarahan dengan judul Memperkuat Ketahanan Keluarga di Tengah Perkembangan Media Sosial dan Digital. Dipersilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji dan syukur. Puji dan syukur kepada rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas segala berkah, anugerah, karunia, berkah, rahmat, dan taufik hidayatnya, sehingga kita semua diberikannya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang tak dapat dihitung walaupun oleh insinyur, doktor, profesor, penjual bubur, bahkan tukang cukur. Salawat serta salam senantiasa tercurah, terlimpah keharibaan junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang putra terbaik pemimpin umat, pemberi syafaat di hari kiamat, dan pembawa rahmat bagi seluruh kaum muslimin muslimat yang selalu taat beribadat. Dewan juri yang mulia dan arif bijaksana, hadirin sekalian yang berbahagia. Pada era digital yang sangat berkembang pesat, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak dan remaja, bahkan sampai orang dewasa, hampir semuanya memanfaatkan teknologi digital untuk berkomunikasi, mencari informasi, mencari kesenangan, dan mencari hiburan yang menjadi tantangan bagi keluarga semakin kompleks. Media sosial ibarat dua sisi mata pedang. Yang satu bisa menjadi sumber ilmu yang bermanfaat, tetapi yang lain bisa menjadi masuknya pengaruh-pengaruh negatif yang berdampak signifikan terhadap kehidupan keluarga karena selalu asik berselancar di dunia maya. Oleh karena itu, dalam kesempatan dan waktu yang sangat baik dan berharga ini, kami bertiga akan mengupas tuntas, menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Memperkuat Ketahanan Keluarga di Tengah Perkembangan Media Sosial dan Digital.
dengan landasan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dibacakan oleh Qari'ah dan sari tilawah kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari ayat yang kita dengar dan kita hayati tadi, maka Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbah jilid 14 menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif orang tua, baik ayah maupun ibu, dalam menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Beliau juga menegaskan bahwa perintah ini berlaku untuk kedua orang tua, bahwa pendidikan dan pembinaan keluarga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dan ayat ini juga mengarahkan umat Islam untuk selalu memelihara
memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Cara menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin rahimakumullah, orang tua, bahkan kita semua turut prihatin dan bersedih melihat perilaku anak-anak dan remaja yang berubah total oleh pengaruh-pengaruh perkembangan media sosial dan digital yang mereka akses siang dan malam. Sehingga waktu yang dulunya diisi dengan percakapan hangat dalam keluarga kini mulai tergantikan oleh layar-layar gawai. Anak-anak dan remaja lebih akrab dengan konten digital daripada dengan orang tuanya. Nilai-nilai yang seharusnya ditanamkan secara langsung kini mulai tergeser oleh pengaruh-pengaruh luar yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya. Komunikasi antara anggota keluarga pun menjadi renggang karena masing-masing terlalu sibuk berselancar di dunia maya. Mereka menyaksikan tontonan yang tidak menarik seperti pergaulan bebas, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pornografi, penipuan, ujaran kebencian, fitnah, gaya hidup hedonis, berita bohong, gundukan online, game online, pinjaman online, judi online, dan paparan-paparan konten lainnya yang membuat anak-anak dan remaja kecanduan media sosial dan digital, sehingga mereka lupa waktu sholat, lupa waktu belajar, dan lupa waktu istirahat, lupa tidur, lupa waktu makan, dan lupa segala-galanya, sehingga emosi tak terkendali dan selalu temperamen apabila dinasehati orang tuanya. Selain itu, hadirin, bisa kita lihat contoh anak-anak generasi sekarang ketika ada sesuatu yang viral di TikTok seperti Dalmam Velocity. Jangan ditiru ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa akses yang tidak terkontrol terhadap teknologi dapat membuka pintu bagi perilaku negatif yang merusak ketahanan keluarga. Nauzubillahi min dzalik. Maka disinilah peran orang tua dituntut untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah perkembangan media sosial dan digital yang semakin pesat. Ingatlah, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Dan firman Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 sebagai berikut. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. Dan janganlah
Al-Misbah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab menjelaskan ayat yang baru kita dengar tadi, mengingatkan bahwa setiap individu akan dimintai tanggung jawab. Artinya, manusia harus berhati-hati menggunakan ketiga alat tersebut karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hadirin yang kami hormati, dari awal kami sampaikan syarahan hingga akhirnya dapatlah diambil suatu kesimpulan agar ketahanan keluarga semakin kuat dan tangguh di tengah perkembangan media sosial dan digital yang semakin pesat adalah yang pertama, memperkuat kualitas iman dan takwa agar semakin dekat dengan Allah dan terhindar dari pengaruh negatif media sosial dan digital. Yang kedua, mengatur waktu dengan bijak agar terhindar dari kecanduan dunia maya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi secara positif dan ikut bergabung dalam komunitas dakwah Islam dengan berbagi artikel-artikel Islami. Yang keempat, introspeksi muhasabah diri agar selalu berada di jalur yang benar dan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kelima, keteladanan dan pengawasan dari orang tua dalam keluarga menjadi contoh menggunakan teknologi dengan bijak yang bertanggung jawab. Sebelum mengakhiri syarahan ini, marilah kita dengarkan lagu yang berjudul Ojo Dibandingke yang dipopulerkan oleh Farel Prayoga yang kami ubah liriknya. Bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berhati mulia itu kuncinya. Menghadapi tantangan zaman harus ditopang dengan iman dan takwa. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini ada cinta untuk negeri. Demikianlah syarahan ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Ubur-ubur ikan lele. Cukup sekian dulu, Le. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.